Pasti kalian sering melihat tulisan kos atau kos pakai T di papan pengumuman atau media sosial lainnya. Menurut kalian, apakah penulisan tersebut sudah benar? Kalau kalian jawab benar, ternyata salah. Sesuai KBBI, kata baku yang benar adalah indekos. Sementara kos dan kos pakai T hanyalah bentuk tidak baku yang sering dipakai secara informal. Yang kedua, apakah nyuci kata bakunya menyuci? Salah. Kata baku yang benar untuk menyuci adalah mencuci. Jadi kata baku untuk proses mencuci adalah mencuci, bukan menyuci. Dan kata dasar bakunya adalah cuci. Jadi pemakaian menyuci salah karena huruf awal kata dasar cuci adalah C, sehingga imbuhannya mengubah menjadi men, bukan men-ye. Ini aturan fonologis dalam pembentukan kata berimbuhan men di bahasa Indonesia. Aturan fonologis dalam bahasa Indonesia berkaitan dengan perubahan bunyi yang terjadi ketika kata mendapatkan imbuhan, terutama men dan variasi fonem yang terlibat. Ketiga, masih di tempat yang sama, ternyata ada kesalahan penulisan kata ekspres dengan huruf S yang kelebihan. Seharusnya tulisan ekspres ditulis ekspres, yang dimana ejaan tersebut sudah sesuai dengan KBBI. Sedangkan ekspres dengan S yang berlebihan adalah bentuk salah tulis. Penulisan kata dicari pada sebelah adalah tulisan yang salah dan tidak sesuai dengan EYD. Harusnya kata dicari ditulis secara serangkai. Karena sesuai EYD, di sebagai imbuhan harus menyatu dengan kata dasar. Banyak orang sering keliru dalam penulisan kata berawalan D. Padahal secara kaidah bahasa Indonesia, penulisan di memiliki dua fungsi utama yang berbeda. Yang pertama, di sebagai awalan, fungsinya untuk membentuk kata kerja pasif. Karena berperan sebagai imbuhan, maka penulisannya harus disambung dengan kata dasarnya. Yang kedua, di sebagai kata depan, fungsinya untuk menunjukkan tempat atau posisi. Karena berperan sebagai preposisi, penulisannya pun harus dipisah dan kata setelahnya. Yang kelima adalah kata hati-hati. Asalkan kalian tahu, hati-hati merupakan bentuk dari kata majemuk. Kata majemuk adalah sebuah bentuk pengulangan yang harus diikuti dengan tanda hubung di tengahnya, tanpa spasi sebagai bentuk pengulangan. Jika kalian lihat di sini, penulisan hati-hati masih kurang tepat, di mana tidak ada tanda hubung di tengah. Hal ini dapat dibenarkan dengan kata seperti ini, teman-teman. Hati-hati dengan tanda hubung. Yang keenam, yaitu zikir. Apakah penulisan di sini sudah tepat? Ternyata masih belum, teman-teman. Sesuai dengan KBBI dan EYD, penulisan zikir yang benar adalah zikir tanpa D. Dan walaupun sekarang penggunaan zikir seperti ini masih banyak digunakan pada bidang keagamaan. Yang ketujuh, yaitu doa. Penulisan dengan tanda petik di atas pada penulisan doa ternyata tidak sesuai dengan EYD dan KBBI. Yang benar adalah doa yang sesuai dengan KBBI dan EYD. Kesalahan-kesalahan berbahasa ini sering terjadi karena pengaruh dialek, penulisan informal, atau kekurangan pemahaman terhadap ejaan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam komunikasi publik, penggunaan bahasa Indonesia sangat diperlukan untuk menjaga kesopanan, formalitas, dan kejelasan, serta untuk memudahkan pemahaman bersama supaya tidak adanya multitafsir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.